Hampir 1 bulan lamanya perang Israel dan Palestina terus terjadi. Namun sebenarnya konflik keduanya sudah terjadi jauh sebelum serangan Hamas 7 Oktober 2023 lalu. Konflik ini dimulai pada 2 November 1917. Saat itu, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menulis surat untuk tokoh komunitas Yahudi Inggris bernama Lionel Walter Rothschild. Surat berisi 67 kata itu mengikat pemerintah Inggris mendirikan rumah nasional untuk orang Yahudi di Palestina, termasuk memfasilitasi pencapaian tujuan tersebut. Inti surat yang dikenal dengan nama Deklarasi Balfour itu membuat Eropa menjanjikan gerakan Zionis pada negara dengan 90% diisi oleh penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris itu dibentuk 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama itu, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi. Kedatangannya cukup besar setelah gerakan Nazi di Eropa. Namun, migrasi besar-besaran itu mendapat pertentangan dari warga Palestina. Ketegangan yang meningkat ini menjadi awal terjadinya pemberontakan Arab pada tahun 1936 sampai 1939. Selama itu, 3 tahun pemberontakan, ribuan orang menjadi korban. Terdapat 5.000 orang Palestina terbunuh, 15 sampai 20.000 orang terluka, dan 5.600 dipenjara. Populasi Yahudi kan membengkak 33% besar, namun dengan hanya 6% di Palestina pada tahun 1947. Ini yang membuat PBB turun tangan dan mengadopsi resolusi 181 untuk pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Rencana PBB itu ditolak Palestina karena resolusi 181 akan memberikan 57 wilayah Palestina pada Yahudi, termasuk besar wilayah pesisir Sodom. Saat itu 94% wilayah Palestina adalah bersejarah dan 67% populasi. Inilah sejarah singkat konflik antara Palestina dan Israel. Kemudian kita akan bahas topik selanjutnya, mungkinkah Indonesia mengirim bantuan militer ke Israel? Pemerintah RI memberikan dukungan penuh kepada rakyat Palestina dalam konflik melawan penjajah Israel. Tidak sedikit pihak yang meminta agar dukungan Indonesia juga diwujudkan melalui pengiriman pasukan perdamaian di negeri para nabi itu. Pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa diputuskan secara sepihak atau unilateral. Pengiriman pasukan mesti mendapat mandat dari Dewan Keamanan PBB yang diputuskan melalui resolusi Piagam PBB. Tidak hanya itu, Faizah selaku Menteri Luar Negeri RI terus menggalang komitmen bersama negara-negara di dunia, termasuk negara-negara anggota OKI dan gerakan non-blok. Di antara negara-negara yang ikut konferensi Asia Afrika di Bandung, Palestina hanya satu-satunya negara yang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia akan menggunakan seluruh ruang diplomasi yang ada, apakah jalur bilateral, regional, maupun multilateral. Kemudian kita akan bahas apa yang terjadi jika Indonesia mengirim pasukan militernya ke Palestina tanpa mandat dari PBB. Indonesia resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 September 1950. Keanggotaan ini adalah momen bersejarah bagi negara muda yang baru saja meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda pada tahun 1945. Keanggotaan Indonesia adalah pengakuan terhadap status kedaulatannya dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat ditemui 3 macam sanksi, yaitu sanksi ekonomi, sanksi diplomatik, dan sanksi militer. Ada 3 hal yang menyebabkan ketiga sanksi ini dapat diterapkan, yaitu jika suatu negara mengancam perdamaian, jika melanggar perdamaian, dan jika negara tersebut melancarkan agresi.
Ketiga sanksi ini diterapkan secara bertahap, dalam arti sanksi ekonomi dan sanksi diplomatik harus diterapkan terlebih dahulu. Baru kemudian jika sanksi ekonomi dan sanksi diplomatik dirasakan efektif, baru diterapkan sanksi militer. Dalam prakteknya, selama bisnis teluk, kedua sanksi ini, ekonomi dan militer, telah menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar, yakni hak untuk hidup, sebab nyatanya selama lebih dari 11 tahun semenjak mulai diterapkan, sanksi ekonomi telah menyebabkan kematian sejumlah 1.500 orang rakyat Irak yang tidak berdosa. Sehingga dalam hal ini terjadi penyelewengan dan prinsip tujuan PBB untuk menghormati hak asasi manusia, dan ironisnya penerapan sanksi tersebut mendapat legitimasi dari PBB.